Tanya dulu yang tadi Pak Bu. Jadi Bapak itu lebih senang memilih yang disebut agama? Iya. Oke. Jelas, ini jelas ya. Agama Sunda Wiyantang. Bukan aliran. Bukan aliran Aliran itu kayak yang aneh-aneh itu ya. Kalau aliran kan sungai. Makanya Aliran ini Sungai Citarum, Sungai Citandui. Kami tidak setuju dikatakan aliran kebatinan atau aliran percaya. Oh. Itu sering menjadi sebuah alat untuk pembunuhan karakter. Semula saya menyangka bahwa bapak-bapak ibu-ibu lah yang mengatakan bahwa kami disebut sebagai aliran, jadi berbeda dari agama. Padahal tidak ya. Yang menstipa itu dari sana, yang menstipa itu dari sana. Ini sumbernya Ada sumbernya. Iya. Sumbernya jelas. Iya, maksud saya ya kan selalu lucu ya agama dan aliran, agama dan aliran. Selalu tulis begitu kan. Memang batas bunyi tangan gitu. Oh gitu. Mengenai kebudayaan, kenapa agama disebut kebudayaan? Menurut saya karena tanpa budaya tidak ada lahir. Iya, agama. Ada juga budaya, Betul. ada juga seni. Tak akan laku tanpa ada budaya. Di Salernitana, Titan Hayat itu adalah raga kita, membaca raga kita. Menurut nasihat petata petitih Ayahanda, aturan perilaku manusia itu ditentukan oleh letak geografis, letak demografis, letak etnografis, dan letak statografisnya. Tidak bisa disamakan aturan hidup nelayan dengan aturan hidup yang manusia yang hidup di gurun pasir, dengan manusia yang hidup di padang savana, dengan manusia yang hidup di pegunungan. Tidak bisa diseragamkan, Ya. karena itu sudah merupakan hukum adikodrati, hukum asali. Dan kebetulan leluhur kami menekankan bahwa ajaran kami ini bukan ajaran yang syiar, tetapi penyadaran, bukan penyebaran. Kalau dalam agama Sunda Wiyantang ini, itu juga ada rumah ibadahnya. Ada. Rumah ibadahnya. Dan itu juga mengalami kesulitan untuk didirikan. Puji Rahayu enggak ada kesulitan. Puji Rahayu. Alhamdulillah. Jadi kalau kitab suci ada nggak? Kalau kitab sucinya Kitab sucinya kitab Hayat. Alam ini adalah kitab suci kami. Dan ada juga di dalam manuskrip. Di dalam manuskrip ada. masih disimpan di Disimpan. Oh, ada syarat-syarat agama ada ini. Pada tahun 2014 itu dari uji materi, Sudah disambut belum? uji materi dan ada pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak benar ada pengakuan terhadap agama tertentu, tetapi negara wajib Fasilitasi itu bahasanya. agama yang diyakini oleh semua warga. Ya. Pada saat pembentukan Republik Indonesia kan itu sudah merupakan sebuah aklamasi bersama para raja, para pemangku adat bergabung membentuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dengan ikhlas, dengan legowo memasrahkan segala sesuatunya kepada negara Republik Indonesia. Tadinya yang kami harapkan, terutama komunitas adat maupun para pemangku kepangeranan dan Raja Sultan di Indonesia, tadinya yang menyandarkan kepada negara itu adalah supaya dapat bijaksana dalam mengelola masyarakatnya, dalam mengelola kekayaan alamnya, dalam mengelola kehidupan sosial di bawah naungan NKRI. Kemudian juga negara tampaknya tidak konsisten dan tidak komitmen, tidak ada
goodwill dalam mematuhi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1-nya, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Di situ jelas-jelas bukan berdasarkan agama. Iya. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2-nya jelas dan tegas dalam Undang-Undang Dasar 45 mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Iya, ada tugas buat presidium bagaimana Pengertian kita dan memperjuangkan agama, ya kan? Iya. Memperjuangkan ini sebagai sebuah agama.